Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah untuk tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 nomor 28 mengisyaratkan bahwa untuk penyiapan calon kepala sekolah harus melalui beberapa tahapan. LPPKS sebagai salah satu wadah untuk penyiapan calon kepala sekolah menyiapkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon kepala sekolah, yaitu tahapan on-job training 1, in-service training 1, on-job training 2, dan in-service training 2. Untuk pelaksanaan on-job training 2 dilaksanakan pada 2 sekolah, yaitu Sekolah Magang 1 yang merupakan tempat di mana calon kepala sekolah sehari-hari melaksanakan tugasnya, dan untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi dilaksanakan pada Sekolah Magang 2. Sekolah Magang 1 berada di Bone Utara, yaitu SMA Negeri 4 Bone. Sekolah ini merupakan sekolah pertama di wilayah Bone Utara. Merupakan sekolah dengan nomor urut 4 tertua di Kabupaten Bone. Calon kepala sekolah melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan rencana pengembangan proyek kepemimpinan dan kegiatan kedua yaitu pengembangan kompetensi kepala sekolah. Pada pelaksanaan RPK ini yang dilaksanakan di Sekolah Magang 1 dengan tema peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi penilaian sikap dan pengetahuan berbasis IT melalui kegiatan in-house training. Pada kegiatan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap ketiga monitoring, evaluasi, tahap berikutnya refleksi, dan tahap terakhir tindak lanjut. Pada tindak perencanaan, yang pertama calon kepala sekolah laksanakan adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Bapak Kepala SMA Negeri 4 Bone. Selanjutnya, calon kepala sekolah mengadakan pembentukan panitia untuk pelaksanaan IHT, kemudian berkoordinasi dengan panitia, menyusun panduan, menyusun persiapan. Dilaksanakan juga koordinasi dengan narasumber yang akan dilaksanakan pada kegiatan in-house training. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 November 2020. Diawali dengan pembukaan oleh Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah, kemudian penyampaian dari calon kepala sekolah tentang tujuan dan maksud kegiatan. Untuk tahapan pembukaan, calon kepala sekolah memperkenalkan narasumber yang akan membawakan materi dalam pelaksanaan kegiatan in-house training. Kegiatan selanjutnya masih pada hari pertama, yaitu penyampaian materi dari narasumber Bapak Supriyadi SPD tentang bagaimana penerapan aplikasi penilaian sikap dan pengetahuan untuk peserta didik. Pada kegiatan ini, semua peserta IHT diberi kesempatan untuk menerapkan dan mengaplikasikan aplikasi yang dijadikan pelatihan pada hari pertama. Di sini calon kepala sekolah melakukan pendampingan dan memantau, mengobservasi bagaimana keterlaksanaan kegiatan ini pada hari kedua. Narasumber langsung memantau dan bertanya kepada calon peserta tentang kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan aplikasi yang menjadi tema kegiatan ini. Setelah kegiatan in-house training, calon kepala sekolah melakukan wawancara untuk meminta testimoni. Itu bagus sekali. Itu membantu dalam menyelesaikan tugas sehingga kalau perlu ditingkatkan lagi. Untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi dilakukan pada Sekolah Magang 2. Sekolah Magang 2 yang dipilih oleh calon kepala sekolah adalah SMA Negeri 14 Bone yang dulunya bernama SMA Negeri 1 Telu Siatinge. Masih berada di wilayah Bone Utara, dipimpin oleh Dr. Andes Mubarak MPD. Pada tahapan peningkatan kompetensi ini, kegiatan calon kepala sekolah yang pertama meminta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk waktunya membimbing calon kepala sekolah tentang kompetensi yang harus dimiliki.
pertemuan secara tatap muka atau luring itu Tidak ada. ya tidak ada. Alhamdulillah Bu, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini untuk semester ganjil 2020-2021 mereka tetap mengajar secara daring, secara online, tetapi pada saat mereka mengajar kami menyuruh Bapak Ibu guru merekam pembelajarannya. Hasil rekaman itulah yang kami ambil sebagai supervisor untuk menilai bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Langkah berikutnya bagi guru yang memang sudah membuat video pembelajaran berbasis Android, maka pembelajaran itu yang kami ambil baru kami nilai sebagai supervisor sehingga supervisi akademi di masa pandemi COVID-19 ini tetap berjalan. Begitu tekniknya. Di masa pandemi ini kira-kira model dari aspek kewirausahaan yang Bapak lakukan di sekolah ini seperti apa? Iya. Jadi selama pandemi COVID-19 ada dua menurut hemat kami dengan Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah yang masuk unsur kewirausahaan dan itu masuk inovasi yaitu pelaksanaan upacara hari Senin secara virtual. Kemudian yang kedua pelaksanaan literasi Al-Quran juga secara virtual setiap hari Jumat. Dan sebelum dilaksanakan itu memang pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mengadakan layanan Zoom, aplikasi Zoom itu kami bayar setiap bulan di pihak jasa layanan sehingga alhamdulillah untuk kapasitas 500 orang bisa mengikuti kegiatan ikon secara Zoom dan kami rasa manfaatnya sangat luar biasa karena sebenarnya pada saat normal situasi tatap muka upacara tetap di lapangan, literasi tetap di lapangan, tetapi bukan kendala adanya pandemi COVID ini ternyata bisa dilaksanakan secara virtual. Demikianlah rencana tindak lanjut proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh calon kepala sekolah atas nama Satriani dari SMA Negeri 4 Bone.